Shalom dan syukur pada Tuhan. Hari ini kita telah menyelesaikan 40 hari doa puasa dan firman Tuhan serta 10 hari rally doa pencurahan Roh Kudus. Terima kasih kepada tim Departemen Doa dan Penyembahan GSIA Jawa Barat. Topik renungan di hari ke-50 yaitu pelayanan supranatural. Saudara-saudara terkasih, Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Teks kita adalah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4 berbunyi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus sangat penting sebagaimana dapat kita ketahui dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dan berperan saat Allah menciptakan akan dunia ini dan saat Allah menjadikan manusia pertama, Adam dan Hawa. Sejalan dengan itu, sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2, dikatakan Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Jadi, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada para pendeta, majelis gereja, tetapi kepada kaum awam, ibu rumah tangga, mahasiswa, anak-anak sekolah, pengusaha, pedagang, asisten rumah tangga, kepada mereka yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang percaya, Roh Kudus dicurahkan agar setiap orang percaya dapat melaksanakan amanat agung Yesus Kristus secara sungguh-sungguh, berani, dan efektif. Mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Pelayanan Tuhan Yesus sungguh luar biasa, dahsyat, dan berdampak karena peran Roh Kudus yang memenuhi dan menguasainya, dan Allah Bapa menyertai Yesus Kristus. Demikian juga semestinya pelayanan kita harus berdasarkan yang digerakkan dan dipenuhi Roh Kudus dan ada penyertaan Allah. Maka pelayanan kita semua akan berubah menjadi suatu pelayanan yang supranatural, di mana kasih dan kuasa Allah nyata di dalam dan melalui GSIA Jawa Barat. Apa yang dapat kita bersama lakukan mulai saat ini agar Jawa Barat menjadi murid Kristus? Menurut kami, harus dimulai dengan perubahan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga hidup dan pelayanan kita berubah, citra dan karakter Kristus boleh nyata di dalam diri kita. Dan kita akan mulai melayani dalam kesatuan dan ketekunan bersama dalam doa. Hidup kita digerakkan dan dikuasai oleh Roh Kudus, di mana ada keseimbangan antara pelayanan yang berdasarkan karunia roh yang dimiliki dan buah roh yang ditunjukkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan pelayanan supranatural, kemanapun kita pergi dan berada, Injil Kerajaan Allah diberitakan, gereja Tuhan didirikan, mujizat Tuhan nyata. Untuk itu, izinkan saya mengajak pada kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa dalam bahasa roh setiap hari. Dan kiranya ini menjadi komitmen dan menjadi disiplin rohani serta gaya hidup kita setiap hari. Allah kita baik dan berkuasa, kiranya menyertai dan melindungi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu
atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan perlindungan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa, di hari ke-50, di dalam doa pencurahan Roh Kudus ini, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan, untuk itu ya Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga seluruh kami para pelayan Injil, jemaat Gereja Jawa Barat, akan melayani secara supranatural. Dan dengan pelayanan yang supranatural tersebut ya Tuhan, akan lebih banyak manusia ya Tuhan, yang kami layani, akan mendengar berita Injil Kerajaan Allah. Dan mereka akan bertobat dari dosa mereka, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka dipulihkan dan diubahkan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, dan memohon kiranya Engkau saja ya Allah Bapa di surga, mengaruniakan pada kami semua karunia-karunia roh, dan juga Roh Kudus akan bekerja di dalam diri setiap orang percaya dan menghasilkan buah roh ya Tuhan. Kami juga mohon pertolongan-Mu dan pimpinan Roh Kudus akan memberikan kami hikmat, kreativitas, kapasitas, agar semua gereja-gereja Jawa Barat disehatkan, dikuatkan, sehingga kami akan bertumbuh dan memberi dampak kepada komunitas gereja sekitar kami ya Tuhan. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, dengarlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dengan itu semua, maka melalui pelayanan gereja-gereja Jawa Barat, maka kami berdoa dan percaya Provinsi Jawa Barat akan menjadi murid Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Amin.